Lanjut Ustaz, silakan. Yuk kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu yang udah hadir. Luar biasa sempetin waktu. Tadi kita ada yang privat, saya bareng Haji Marco berdua. Setelah kita rangkum dari semuanya yang pada privat, rata-rata dia tidak mengetahui tulisan yang ada di Al-Quran artinya. Jadi di Al-Quran tuh ada bahasanya gini Bu. Saya sering ngucap, mungkin bapak dan ibu pernah ingat atau masih ingat atau mungkin udah lewat kali. Tapi enggak lah, pasti masih ingat. Jadi saya ngomongnya gini Bu, Pak. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah, jangan yang dilihat murkanya Allah. Murkanya Allah apa sih? Kelilit utang, tagihan macet, kontrakan kosong, rukonya mau dijual belum laku, suaminya alat kelaminnya nggak ngaceng. Bu, ibu jangan sedih Bu, kalau alat kelamin suami nggak ngaceng jangan sedih. Apa artinya ngaceng? Yang penting kan cair 10 miliar. Nanti kalau udah cair suami tinggal kita paketin ke Ethiopia. Jadi rudal. Jadi mau saya Pak, Bapak mesti ingat ayatnya Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi kalau rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah, rahmat lebih besar daripada murkaku, bisa gak Bapak dan Ibu murkanya jangan diingat-ingat terus. Tapi yang diingat rahmatnya. Kita kan selalu yang diingat murkanya. Kejelekan suami aja. Kesalahan suami aja. Gak boleh Bu. Kalau suami bikin kesalahan yang kedua, yang ketiga, keempat, ketiga. Maklumin. Karena suami adalah tameng bemper kita buat ibu-ibu di neraka. Jadi suami yang tanggung jawab, tenang aja. Yang penting ada suami, tenang aja. Ini kan enggak. Suami bikin kesalahan, langsung ngambek. Langsung marah. Langsung di WhatsApp-nya lama jawabnya, bahkan gak dijapri. Enggak lah, udahlah maklumin. Namanya juga suami stok lama. Suami yang udah limited edition. Suami yang udah gak keluar lagi produknya 2026. Ya diterima aja. Kecuali kalau pernikahan kita baru setahun. Kan pernikahan kita udah lebih dari setahun. Bahkan ada yang lebih dari 2 tahun. Coba dong. Jadi ilmunya apa dong Pak Haji? Jalanin, syukurin, nikmatin. Ini enggak. Kita udah pernikahannya berapa tahun misalkan. Setahun, 2 tahun misalkan. Bapak masih ada mikir, ibu masih mikir ke suami. Kadang komen, kadang ngeluh. Nggak boleh dong. Cemburu, buat apa cemburu? Nggak usah Bu dicemburuin Bu. Betul Bu, tapi kan kita kan sekarang kalau cemburu ibu kan ada jengkel. Itu kan benihnya jengkel, pohon jengkel, benihnya namanya cemburu. Betul gak? Sekarang gede jengkel atau gede hajat? Sekarang gede hajat apa gede cemburu? Ya udah dibesarin aja hajat kita, cemburunya dikecilin gitu loh. Iya, ini kan Bapak dan Ibu enggak. Dari pagi sampai sore Bapak nggak ngubungin Ibu. Ibu nggak boleh sedih, nggak boleh merana, nggak boleh jengkel, nggak boleh kepancing jengkel, nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat sekali lagi? Nah seperti itulah. Kan kita pengen punya rumah 1000 meter. Kita pengen punya rumah yang ada tamannya.
Yang ada pohon mawarnya. Yang ada pohon anggreknya. Nah gitulah. Ini kan enggak. Apa? Yang ada kolam renangnya. Boleh. Gitu. Buat nenggelemin suami ya. Buat nenggelemin suami ya. Lelepin suami ya. Bos, suami tuh nggak boleh dilelepin bos. Suami tuh nggak boleh dilelepin. Kalau istri mau masuk surga tanpa isap, bukan hisap tapi isap. Paksain ibu wajib tiap hari isap suami. Berani gak bu? Yang berani saya kasih uang bibit. Berani gak bu? Waduh. Walaupun gak bisa diisap, alat kelaminnya pendek, diisap terus nanti lama-lama copot. Bukan panjang ya, copot. Tepuk tangan dulu dong. Ya maksud saya gitu bu, Pak. Bisa gak ibu sama bapak yang di pikirannya tuh selalu yang diingat rahmatnya Allah, ridhonya Allah, berkahnya Allah. Karena ayatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Ini ibu bapak yang diingat murkanya Allah. Utang, tagihan, apalagi coba anak nggak nurut, apalagi coba kontrakan belum terisi, apalagi coba. Iya, nah itu semua yang diingat-ingat. Janganlah, bisa gak itu? Jadi kalau bapak dan ibu udah ke RDA yang tadi diomongin sama Om Regi, bisa gak masalahnya jangan dibawa pulang lagi. Jadi masalahnya ditaruh di tas rangsel, dibuang di sini di RDA ya. Udah dibuang aja, buat apa dibawa lagi? Ini bu, bawa apa tuh bu? Gendolan. Hajat saya Pak Haji. Kenapa? Kenapa gak ditinggal? Sayang Pak Haji. Saya mau buat koleksi. Hajat saya yang belum terkabul saya mau buat koleksi. Ya Allah. Janganlah. Bapak dan ibu udah ke RDA jauh-jauh dari rumah. Udah jauh-jauh dari rumah ke RDA. Tinggalin hajatnya. Bapak dan ibu udah curhat, udah ngeluarin unek-unek di depan saya yang pada privat tuh. Udah tinggalin. Pulang dengan tangan kosong nanti di rumah. Ibaratnya apa sih Pak? Ibaratnya kalau mobil truk. Bapak dan ibu mau naik nih. Mau naik ke atas. Bapak dan ibu mau naik ke atas. Itu jangan dibawa. Truknya tuh kosong. Jangan bawa material. Ini kita gak merugi. Biar berangkatnya juga dapat ongkos, pulangnya dapat ongkos. Berangkatnya bawa batu. Naik gak? Enggak lah. Yang ada plat koplingnya jebol. Enggak boleh. Jadi bapak dan ibu kaulahnya legowo. Bukan sabar. Kalau sabar kan jengkel ditahan-tahan. Kapan waktu pasti meletus. Tapi legowo, lapang dada. Ini kan enggak. Mau hajatnya terkabul, sifat 18 masih ada. Nggak boleh. Ibu udah ngepel, di rumah udah kering. Suami masuk ke dalam rumah sepatunya dipakai. Sehingga lantainya kotor. Marah gak bu? Nggak boleh. Harusnya ibu bilang sama suami tercinta, Alhamdulillah, Alhamdulillah kedatangan orang gila. Iyalah. Janganlah. Atau dituntun pelan-pelan diomongin. Gak boleh. Kedua. Coba bapak dan ibu latihan. Setiap suami tercinta masuk ke dalam rumah. Ngetok-ngetok atau dibukain pintu masuk ke rumah. Bisa gak ibu mulutnya diplester? Jangan sekali-kali interogasi suami.
Tadi ketemu siapa, tadi dari mana, tadi makan apa, tadi apa, tadi apa, tadi apa, dan tadi apa. Interogasi. Nggak boleh, nggak boleh Pak, Bu. Nggak boleh. Nanti tunggu aja 5 menit, 10 menit dah. Paling lama 15 menit lah. Nanti suami ngomong sendiri. Masa sih Pak Haji? Ya kan ini udah dicoba sama kita. Udah dipraktekin. Karena kalau suaminya diinterogasi, jadinya dia di sini nggak nyaman. Janganlah ya. Jadi yang pertama ingat-ingat, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nggak boleh ngomong kapan ya cair. Nggak boleh, pasti cair. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu bisa gak jangan ngomongnya semoga dan mudah-mudahan. Orang yang ngomongnya mudah-mudahan pasti kalau dia punya motor cicilan. Kalau dia ngomong semoga sama mudah-mudahan pasti kalau dia punya motor pasti motor cicilan. Kalau dia punya mobil pasti mobil cicilan. Kalau dia punya rumah pasti rumahnya cicilan. Nah ini yang repot nih. Kalau dia punya pasangan hidup pasti pasangan hidup cicilan. Tahu gak istri dicicil? Pecicilan. Istri pecicilan. Janganlah. Pokoknya istrinya yang tawadu, yang hormat sama suami. Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu meraktekin banget ilmunya RDAY yang 10. 9 tambah 1 jadi 10. Apa tuh? 1. Bangunnya wajib jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah gak boleh bolong. Sholat badiah qobliyah gak boleh bolong. Sholat tobat gak boleh bolong. Terakhir, sifat 18 gak boleh ada. Bapak dan Ibu kebanyakan sifat 18-nya masih ada. Saya gak mau. Tadi saya ngobrol sama Haji Marco di bawah. Kalau aja nih tamu-tamu RDAY minimal sifat 18-nya nggak ada, kita sepakat kita berangkatin aja yuk. Yang mau pada mau berangkat umroh dampingin anak yatim. Semuanya Pak Haji, semuanya. Semuanya. Iya. Ini kan Bapak dan Ibu enggak. Ikut acara pencerahan, ikut acara motivasi, ikut acara motivator dia cerita tentang utang lunas tanpa ini. Orang cerita bahwa kalau mau utangnya lunas begini-gini, Bapak dan Ibu ikut. Ada yang bayar 1 juta, ada yang bayar 2 juta. Gak bakal terkabul Pak, asli gak bakal terkabul. Kalau Bapak dan Ibu masih punya sifat 18. Karena kan sifat 18 itu sakit hati, penyakit yang ada di hati. Kalau hatinya bersih, Bapak dan Ibu gak usah ikut motivator, langsung terkabul. Mana Pak Haji? Lah tadi saya ngobrol sama Haji Marco di bawah, sama tamu-tamu RDAY. Jadi tanpa Ibu ikut motivator, tanpa ikut multi level marketing, tanpa ikut Ibu tetek bengek, bisa terkabul gaji? Bisa, asal hatinya bersih. Nah gimana cara bersihnya? Itu yang sifat 18 jangan ada di hati Ibu. Ini kan Bapak dan Ibu gak bisa. Bawaannya gatel aja. Kalau lihat Facebook, lihat Instagram, coba jangan komen. Emang ada Pak Haji, Allah nutup mulutnya Nabi, terus hajatnya Nabi terkabul? Ada. Nabi Zakaria ditutup mulutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi gak bisa komen. Alhamdulillah istrinya hamil. Masa sih Pak Haji, kan Pak Haji SD Impres, masa tahu Nabi Zakaria? Nanti tanya Pak Kiai, tanya Pak Ustadz. Bener Pak. Jadi coba Bapak dan Ibu, saya mau akhir 2025 yang hadir di sini dan yang nonton YouTube-nya RDAY, yang Instagram, yang nonton Facebook-nya, saya mau
akhir Desember bisa umroh gratis sama anak yatim. Tapi mulutnya dikunci. Bisa gak mulutnya dikunci? Iya, dikunci mulutnya. Jadi kalau lihat sesuatu yang ibu bapak gak suka, jangan. Ini mulutnya dikunci, tangannya main. Gak boleh juga tangannya main. Tau gak apa tangannya main? Ngetik. Bapak gak boleh ngetik status, gak boleh. Bapak hanya boleh ngobel, lebih dari itu gak boleh. Tau gak ngobel pak? Hah? Kayak gimana? Memainkan tangannya kepada alat kelamin istrinya, boleh gak? Wajib. Wajib. Nah, ibu udah pernah dikobel sama suaminya? Wah. Sweet. Jadi maunya saya bisa gak mulutnya gak komen, tangannya juga gak ngetik. Tangannya gak komen, tangannya gak ngetik gitu loh. Soalnya pak, kita ngeri-ngeri sedap loh pak. Taruhlah nih kita nanti masih hidup, tadi kan saya tulis tuh di grup. Taruhlah hidup kita masih 100 tahun lagi. Gak mungkin lah, sekarang umur bapak udah berapa? 50. Kalau 100 tahun lagi berarti 2125. Tahun 2125. Apa bapak dan ibu masih hidup? Nggak ada. Yang bapak cari dengan pinjem riba, motor riba waktu dulu, motor riba, mobil riba, rumah riba. Apa nanti bakal jadi milik bapak? Akan enggak, udah milik orang. Kan bapaknya udah meninggal. 2125, udah nggak ada. Betul nggak? Padahal bapak nyarinya sampai nipu-nipu. Sampai riba-riba. Janganlah, udah gak mau. Udah praktekin ilmunya Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Sholat Taubat jangan bolong. Sifat 18 gak boleh ada. Kenapa sih Pak Haji maksain ilmunya Allah? Pak, Bu, nanti kalau bapak dan ibu meninggal, itu belum tentu 100 tahun dibangkitin. Mungkin 1000 tahun juga belum tentu dibangkitin. Masih ada di mana? Di dalam kubur. Temannya siapa? Baca Quran. Setuju gak? Temannya siapa? Baca Quran. Jadi baca Quran, jadi mulai hari ini wajib Pak Haji. Kita wajibin deh. Sholat Badiah Qobliyah wajibin deh. Sedekah subuh wajibin deh. Sedekah Jumat Barokah wajibin deh. Pak Haji kenapa mesti sedekah Jumat Barokah sih? Karena sedekah di Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Nah, double-double pahalanya, paksain. Terus bangun jam 00, paksain. Sholat tahajud, paksain. Maksud saya biar kita nanti di akhir Desember 2025 kompak. Semuanya bisa berangkat umroh gratis dari RDAI bersama anak yatim. Tapi kalau bapak dan ibu ada yang gak berangkat, saya sedih. Bapak gak berangkat, teman-temannya pada diberangkatin, bapak gak berangkat. Kasian kan. Ibu berangkat, ada dua orang ibu atau 3 orang yang gak kepilih gak berangkat kan kasian. Kalau bisa kita berangkat semua. Kelebihan apa sih Pak Haji kalau umroh bersama anak yatim? Nanti bapak dan ibu bisa ijab di atas pesawat. Di atas awan, di atas pesawat. Nanti kita pilih pesawatnya Garuda. Karena besok yang tanggal 14 Oktober yang kita berangkatin, Mbak Rati sama anak yatim, itu pesawatnya besok Garuda. Berangkat dari Terminal 3, jam 7 pagi. Boleh gak Pak Haji saya nganterin Pak Haji sambil ijab kabul di bandara? Boleh, kesempatan. Nanti kalau anak yatimnya pulang umroh, boleh gak saya jemput Pak Haji? Boleh. Biasanya malaikatnya gede banget, amin, manjur. Jadi bapak dan ibu mau berangkat anak yatim, ijab di bandara. Boleh gak ijab di RDAI? Di RDAI kita ijabnya habis sholat subuh. Jadi habis sholat subuh, anak yatim dinaikin mobil, langsung berangkat ke bandara. Kalau bapak dan ibu tinggal di Jakarta, ijab aja di bandara. Tapi kalau bapak dan ibu luar kota, bisa ijabnya di sini sama di bandara, 2 tempat. Tanggal berapa Pak Haji anak yatimnya diberangkatin umroh? Tanggal 14 Oktober, hari Selasa.
Jam 7 pagi di Terminal 3 pesawatnya Garuda Indonesia Airways. Wow, enak juga Pak Haji. Bapak dan Ibu pasti juga berangkat akhir Desember. Tapi yang 10 bisa gak dipraktekin? Bapak bisa gak? Iya. Pak, untuk yang berangkat umroh, saya gak ngewajibin Bapak sama Ibu ML sehari 3 kali. Ya saya gak ngewajibin. Jadi cuman ML sehari 2 kali. Ada juga istirahat. Gampang, alat kelamin Ibu paketin. Pakai tinggi. Bisa video call, HP-nya dibolongin. Ngojok. Pokoknya gini Bu, mau saya di RDA tuh tidak ada waktunya untuk kita cemberut. Boleh berangkat dari rumah cemberut, tapi kalau udah masuk ke ruangan RDA janganlah cemberut. Karena kan gede hajat apa gede cemberut? Gede hajat. Rahmatku lebih besar daripada. Iya, jadi yang diingat-ingat rahmatnya Allah. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, alat kelamin suami panjang. Gitu. Pokoknya maunya saya Pak, Bu, gimana caranya ayatnya Allah dipraktekin. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Udah itu aja. Jadi Bapak kalau lihat apa-apa, oh iya rahmat Allah lebih banyak. Oh iya rahmatnya Allah lebih banyak. Ini kecil, ini mah kecil, ini mah kecil. Rahmatnya Allah banyak, rahmatnya Allah besar, rahmatnya Allah besar. Ah ini mah kecil, ini kecil. Ah ini kecil. Ini mah bisa, ini mah bisa. Ini mah bisa, ini mah bisa. Tapi dalam hati jangan diungkapin. Kalau diungkapin Bapak nanti dibilang sama temennya. Oh gila lu. Jangan, nanti Bapak malah tersinggung. Dalam hati, karena ilmunya RDA di masyarakat belum 100% diterima. Karena kita ada kata-kata pasti. Dia gak pada setuju. Pasti dia pada gak setuju. Apa dasarnya pasti? Nah kita dasarnya adalah di Al-Quran. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya artinya apa? Pasti. Tidak ada di Al-Quran ayatnya mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Ayatnya gitu gak? Enggak. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Ayatnya gitu gak? Enggak. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Ayatnya gitu gak? Enggak. Jadi semoga itu kebanyakan dipraktekin sama apotik. Semoga lekas, makanya hasilnya separuh mati, separuh hidup. Janganlah, pasti sembuh, pasti sehat. Kalau bapak-bapak pasti ngaceng, pasti ngaceng, pasti ngaceng. Kalau nggak ngaceng, bawa, kita ada pengobatan yang hari itu berobat, hari itu juga ngaceng.